Anda harus memiliki daya pembeda atau ciri khas. Jadi perlindungannya ada ketika merek tersebut sudah didaftarkan. Keuntungan dari pendaftaran merek itu sendiri adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abicara. Bertemu lagi dengan saya Rehan Faiz dan rekan saya Lisa Karismawati. Kali ini Mbak Lisa, kita akan membahas mengenai the importance of registering your trademark, atau dalam bahasa Indonesianya, pentingnya pendaftaran merek. Nah, coba bisa jelaskan terkait poin-poin penting apa aja sih yang bakal kita sampaikan di Abicara kita hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, merek adalah sebagai identitas. Yang kedua adalah keuntungan dari pendaftaran merek. Yang ketiga adalah kerugian apabila merek itu tidak didaftarkan. Nah, teman-teman, itulah poin-poin yang akan kita bicarakan di hari ini. Jadi jangan kemana-mana dan tetap simak Abicara kita. Pertama-tama yang harus kita ketahui sebenarnya apa sih definisi dari merek tersebut. Merek dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 tahun 2016 dijelaskan pada pasal 1 angka 1 bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat menarik 3 unsur terkait dengan merek. Yang pertama, bahwa merek itu harus dapat direpresentasikan secara grafis berupa gambar dan logo seperti yang tadi sudah sebutkan. Lalu yang kedua, tanda harus memiliki daya pembeda atau ciri khas sehingga tanda tersebut bisa dibedakan dengan tanda-tanda yang lain. Lalu yang terakhir adalah tanda dapat digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa. Nah, kenapa merek tersebut merupakan istimewa? Karena merek ini digunakan oleh orang-orang sebagai alat bisnis di pasar terbuka sehingga konsumen itu tidak bingung dalam memilih barang dan atau jasanya ketika mereka di pasar terbuka gitu, di open market. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang jualan barang atau ada jualan jasa, itu nggak kebingungan untuk membedakan satu jenis jasa yang sama dengan satu jenis jasa yang lain gitu. Jadi ada perbedaan gitu. Kalau misalnya bedanya dengan rezim yang lain, kalau mereka gitu bicara teknologi, juga kalau hak cipta itu kita bicara dengan karya-karya hasil intelektual seperti lagu dan buku. Tapi kalau merek tuh sebenarnya hanya sekedar tanda, tapi tanda ini tuh sangat penting karena harus memiliki daya pembeda gitu. Sebenarnya ada juga yang mau saya tambahkan terkait sifat perlindungan dari merek itu sendiri. Nah, partners, untuk merek sendiri itu perlindungannya bersifat konstitutif. Jadi perlindungannya ada ketika merek tersebut sudah didaftarkan. Oke. Hal tersebut berbeda dengan perlindungan kekayaan intelektual yang lainnya. Salah satunya adalah hak cipta. Ciptaan perlindungannya bersifat deklaratif, sedangkan merek bersifat konstitutif. Jadi merek tersebut akan benar-benar dilindungi setelah merek tersebut benar-benar terdaftar. Oh, baik. Jadi memang harus dilindungi dulu ya Mbak Lisa ya. Nah, partners, jadi untuk teman-teman di luar sana yang punya bisnis nih, harus sangat memperhatikan apakah mereknya sudah terdaftar atau belum. Karena merek tersebut baru bisa dilindungi oleh hukum ketika mereknya terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, partners, keuntungan dari pendaftaran merek itu sendiri adalah yang pastinya adalah perlindungan hukum. Sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa hak atas merek sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Nah, artinya di sini sebagai pemilik merek terdaftar, pemilik merek dapat memberikan izin dan atau melarang pihak lain untuk menggunakan merek
yang memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar tersebut. Jadi apabila pemilik merek terdaftar keberatan atas suatu merek yang secara sepintas bisa dilihat memiliki persamaan baik pada pokoknya ataupun keseluruhannya, pemilik merek tersebut dapat mengambil langkah hukum baik untuk pengiriman somasi maupun gugatan terhadap pihak yang dianggap ataupun diduga melanggar haknya karena sesuai dengan pasal 1 angka 5 tersebut. Jadi fungsi ataupun keuntungan dari pendaftaran merek itu sendiri adalah perlindungan hukumnya. Kemudian yang kedua, fungsi atau keuntungannya adalah reputasi dari merek itu sendiri. Karena semakin tinggi reputasi atas merek itu sendiri, maka nilai ekonominya pun akan semakin tinggi. Jadi membuka peluang atau kesempatan bagi para pengusaha ataupun pemilik merek itu untuk melebarkan sayapnya atau melebarkan usahanya tersebut. Baik. Nah, berarti memang ini merek juga terkait dengan kualitas ya, Mbak Lisa ya. Jadi buat teman-teman di sana bahwa merek juga merepresentasikan kualitas dari barang atau jasa yang teman-teman jual di luar sana gitu. Jadi bisa kelihatan nih yang mana kira-kira merek-merek yang ternyata merek ini memang sudah memiliki kualitas yang bagus atau memang merek yang ini belum memiliki kualitas yang bagus. Nah, itu bisa terlihat dari mereknya. Nah, satu lagi nih, tadi kita bicara mengenai ada perlindungan selama beberapa tahun tuh. Nah, berapa tahun sih Mbak Lisa untuk merek itu bisa dilindungi? Untuk perlindungan merek itu sendiri berlangsung selama 10 tahun. Tapi partners, untuk pemilik merek dapat melakukan perpanjangan. Jadi untuk perlindungannya tuh sebenarnya bisa terus berlanjut selama pemilik merek melakukan perlindungan terus-menerus atau perpanjangan atas merek itu. Oh iya, kita share sedikit ya partners bahwa kalau misal ada juga beberapa merek yang sebenarnya udah terdaftar dari lama, dari tahun 19 sekian sampai hari ini masih terdaftar dan masih terlindungi. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa merek itu memang bisa di-maintain selama pemilik merek itu terus memaintain mereknya di masing-masing negara. Salah contohnya di Indonesia. Jadi merek tersebut bisa dilindungi selama mungkin, selama memang pemilik merek terdaftar tersebut melindungi mereknya dengan membayar biaya perpanjangan merek gitu ya. Nah, jadi mereknya nggak akan pernah mati, dan itu juga biasanya menjadi salah satu hal yang menguntungkan bagi pemilik bisnis di luar sana. Kita bisa merujuk ke pasal 3 di Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Seperti yang tadi kita udah bicarakan juga bahwa memang perlindungan merek itu didapatkan ketika mereknya sudah terdaftar. Sehingga teman-teman, kalau ada orang yang belum mendaftarkan mereknya tetapi sudah menggunakan mereknya, akan ada celah untuk merek tersebut dianggap melanggar merek orang lain. Nah, merek apa sih sebenarnya yang dilanggar? Merek-merek yang memiliki kemiripan dengan merek yang memang sedang digunakan. Jadi kami tidak sama sekali menyarankan sebenarnya untuk seseorang itu menggunakan merek yang belum terdaftar. Jadi lebih baik nih partners di luar sana mendaftarkan mereknya terlebih dahulu sebelum menggunakan mereknya gitu. Karena banyak sekali kasus yang terjadi khususnya di Indonesia yang memang kejadiannya belum terdaftar, terus mereknya sudah terkenal, akhirnya banyak terjadi pelanggaran merek karena akibat dari belum terdaftarnya si merek tersebut, karena merek tersebut sudah terkenal terlebih dahulu dan pemilik mereknya belum mendaftarkan. Jadi banyak orang-orang lain di luar sana yang tidak bertanggung jawab menggunakan mereknya. Jadi sangat amat disarankan bagi partners di luar untuk segera mendaftarkan mereknya, karena kita nggak tahu ya, sekarang kan di mana-mana cepat viral yang Mbak Lisa ya. Jadi kayak kemungkinan besar satu merek itu menjadi viral itu juga sangat besar sekarang kesempatannya gitu di dunia digital seperti ini gitu. Jadi untuk partners, mari segera untuk mendaftarkan mereknya ke DJKI. Untuk economic value sendiri, Rehan, sebenarnya merujuk seperti yang pertanyaan sebelumnya, karena hak atas merek adalah adanya eksklusivitas dari merek itu sendiri, sebenarnya akan meningkatkan reputasi dari penggunaan merek itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, semakin baik dan kuatnya reputasi sebuah merek, maka peluang bisnis atas penggunaan merek itu sendiri akan semakin luas. Jadi ketertarikan orang untuk menggunakan merek
yang sudah terdaftar itu pun juga akan semakin besar. Jadi keuntungan untuk adanya lisensi ataupun pengalihan hak dari pemilik merek terdaftar kepada pemilik merek yang terbaru dengan adanya jual beli itu pun juga akan ada. Ya itu salah satu juga mungkin yang seperti sekarang lagi banyak sekali diperbincangkan adalah mengenai PP ekonomi kreatif yang salah satunya bisa mengagunkan kekayaan intelektual nih, aset kekayaan intelektual. Nah mungkin merek juga bisa ya Mbak untuk dijadikan salah satu aset yang memang diagunkan nih ke bank sehingga nanti partners bisa mendapatkan modal usaha untuk usahanya partners masing-masing, tapi dengan syarat mereknya sudah terdaftar. Ini pertanyaan yang memang mungkin paling banyak ditanya, ini apa sih sebenarnya harus dilakukan nih sama pemilik merek kalau misalnya mereknya ternyata ketahuan ya dia melanggar, ada yang pakai di Instagram lah, di TikTok mungkin, atau mungkin ada yang menjual barang-barang merchandise menggunakan merek-merek orang yang sudah terdaftar tanpa izin. Nah, dari pengalaman kami sebagai konsultan Haki bahwa sebenarnya banyak upaya hukum yang bisa ditempuh oleh para pemilik merek terdaftar gitu. Salah satunya adalah melakukan gugatan nih Mbak Lisa di pengadilan niaga. Nah, ini merupakan salah satu upaya hukum yang bisa diambil sehingga pemilik merek itu bisa meminta ganti rugi ataupun bisa membatalkan merek yang sudah terdaftar nih. Kalau misalnya kasusnya adalah merek tersebut sudah terdaftar lebih dahulu padahal pemilik merek yang sesungguhnya itu belum mendaftarkan di Indonesia. Nah itu kita bisa mengajukan namanya gugatan pembatalan merek, dan itu juga sama diajukannya di pengadilan niaga. Nah tapi juga selain dari upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan melalui pengadilan, kita juga bisa melakukan upaya-upaya hukum di luar di pengadilan. Kita bisa melakukan negosiasi, kita bisa mengirimkan surat somasi atau surat peringatan kepada orang-orang yang menggunakan merek kita dengan tidak bertanggung jawab. Dan kita juga bisa melakukan tadi, ada jual beli, ada lisensi. Masih banyak sekali upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar agar dia bisa tetap melindungi mereknya. Nah, tapi sekali lagi, jika pemilik merek tersebut ingin melindungi mereknya, ingin juga menghalangi pihak-pihak ketiga yang menggunakan mereknya secara tidak bertanggung jawab, ya tadi Mbak, syaratnya apa tadi Mbak? Harus mendaftarkan mereknya dulu ya. Nah, jadi gimana Mbak Lisa? Jadi dengan kata lain, kalau misalnya merek itu tidak terdaftar, upaya hukum yang dapat diambil dari pemilik merek itu sendiri sebenarnya tidak ada. Karena sekali lagi ada perlindungan atas merek itu sendiri ada ketika merek itu sudah benar-benar terdaftar. Ketika merek tersebut digunakan tapi tanpa ada pendaftaran, sebenarnya kerugian dari pemilik merek itu sendiri, karena ketika ada pihak lain yang menggunakan merek yang memiliki persamaan sebenarnya mungkin baik dalam tampilan maupun sebenarnya dalam tulisan ataupun bunyinya, pemilik merek tersebut sebenarnya tidak bisa mengambil tindakan hukum lanjutan. Jadi sebagai cara untuk memproteksi mereknya, salah satunya adalah melakukan pendaftaran merek itu sendiri. Jadi segitu pentingnya teman-teman untuk kita semua itu mendaftarkan merek itu, khususnya partners yang memiliki bisnis itu kita sangat amat menyarankan untuk segera mendaftarkan merek-mereknya sebelum mereknya viral ya teman-teman. Jadi kita bisa sama-sama menjaga dan memproteksi merek kita sendiri, dan juga kita bisa sekaligus menjaga kualitas dari barang ataupun jasa dari partner sendiri ketika partners melakukan bisnis di luar sana. Sepertinya itu semua pertanyaan yang kita dapat. Terima kasih sudah menyaksikan Abicara hari ini, dan sampai bertemu di Abicara selanjutnya yang akan membahas kekayaan intelektual lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.